pertanyaan ataupun beberapa kronologi bagaimana hingga bisa seperti ini. Iya. Pada anak-anak SD Negeri 17 Tanjung Pandan. Apresiasi kami sangat-sangat berterima kasih sudah diberi kesempatan dan diberikan waktu kepada Bapak dari komunitas Akar Bakau ini. Selanjutnya waktu saya serahkan kepada Bapak untuk kami bisa mungkin mendengarkan pengalaman Bapak mengurus ataupun bergelut di dunia Akar Bakau ini. Siap. Bu, minta izin. Ya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku tercinta. Semangat ya semuanya. Masih semangat nggak? Ya, perkenalkan nama Bapak Yudi Amsoni, Bapak Ketua Komunitas Akar Bakau. Bapak juga penggiat lingkungan, aktivis lingkungan. Kemudian Bapak ini nelayan pencari ikan di tengah laut. Jadi apresiasi yang sangat tinggi kepada kalian semua, anak-anakku sekalian, yang tentunya mau singgah dan hadir di tengah-tengah kawasan hutan mangrove ini di Desa Sukamandi, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur. Nah, kenapa kita harus mencintai mangrove? Kenapa kita harus mencintai alam? Kenapa kita harus mencintai air? Karena kita adalah bagian dari itu semua. Dan tentunya di pelajaran agama kalian juga pernah mendengarkan bahwa manusia itu tercipta oleh segumpal tanah dan setetes air dalam ajaran agama. Nah, oleh karena itu anggaplah atau rasakan suasana lingkungan atau alam itu adalah sebagai ayah dan ibu kita. Jadi kalau ibu kita sakit, kita ngapain tuh? Saat ibu kita sakit, kita apain ibu kita? Kita rawat, kita ajak berobat. Begitu juga alam, begitu juga tumbuhan, begitu juga air, sungai dan lautan. Ya, jadi untuk Taman Mangrove ini, Om Yudi ini bikin taman ini, semungil ini dari hasil nelayan, dari hasil mengamen. Jadi kalian pun bisa, oh Pak Yudi, Om Yudi cuma nelayan bisa kok bikin taman mangrove, bisa kok bikin edukasi pembibitan. Nah, itulah tadi kita mencintai lingkungan hidup ini seperti kita mencintai ayah dan ibu kita. Saat ibu kita sakit, saat ayah kita sakit, kita akan berupaya untuk ayah dan ibu kita sembuh. Alam pun demikian. Kita akan berupaya sekeras mungkin supaya alam ini sembuh. Nah, makanya hal-hal kecil yang bisa kalian lakukan adalah paling simpel tidak membuang sampah sembarangan, terutama sampah plastik, sampah yang non organik. Kenapa? Saat hubungannya dengan mangrove, saat sampah plastik menutup akar mangrove, mangrove-nya mati karena dia butuh nutrisi, makanan, air dari akarnya. Saat akarnya udah tertutup sampah semua, otomatis pohon mangrove-nya mati. Kenapa mangrove harus dijaga bersama? Pulau Belitung ini kan kecil, kepulauan. Kita perlu pohon mangrove sebagai sabuk pengaman saat abrasi, kemudian saat gelombang, saat angin keras kuat yang akan menerjang ke pemukiman. Mangrove lah sebagai sabuk hijaunya, bentengnya untuk ngejaga itu. Kadar air asin yang berlebihan, kadar garam dari air laut, itu akar-akar mangrove yang menyerapnya. Kemudian dia menjadi tawar, salinitas namanya. Kemudian ada berapa nih Om jenis tumbuhan mangrove yang ada di Pulau Belitung? Sampai saat ini Om Yudi udah ngedata itu ada 18 jenis mangrove ikutan, 28 jenis mangrove sejati saat ini. Dan itu akan sama-sama kita cari lagi. Harapannya kita menemukan jenis baru yang tentunya itu akan menambah nilai positif untuk di Kepulauan Belitung. 16 jenis? 18 jenis mangrove ikutan, 26 jenis mangrove sejati. Untuk saat ini. Harapannya nanti teman-teman para guru dan aktivis bisa riset ulang. Kita tambah lagi tuh jenis-jenis lainnya. Ulangi Pak. 26 jenis mangrove sejati, 18 jenis mangrove ikutan. Oke, sudah. Baik, lanjut.
Nah, ini jenis yang ada dulu yang bisa kita lihat di sini. Ini adalah Rhizopora. Rhizopora atau bakau. Bakau. Kalau nelayan ini masyarakat nyebutnya inilah pohon bakau. Rhizopora. Rhizopora nama. Nah, Rhizopora juga Latinnya. dibagi 3. Rhizopora Dibagi 3. Terdiri dari 3 jenis. ada 3 jenis lagi Rhizopora. Stilosa, STY, Stilosa, stilosa. Nah, Rhizopora stilosa, kemudian Rhizopora apiculata, API pakai C dia. Rhizopora apiculata, kemudian Rhizopora mucronata. Oke. Sudah semua? Nanti rhizoporanya disingkat aja pakai R aja. R. Apiculata, R stilosa, R mucronata kayak gitu. Jadi R-nya itu nanti rhizopora. Akarnya jadi ini akar tunjang. jenis akarnya akar tunjang, nak. Tunjang. Nah, akarnya ini kalian bisa lihat langsung nih. Iya. Ini akar-akarnya seperti ini. Bertunjang nih. Nah, tuh. Akar-akarnya. Tuh. Taunya botol muncul, kata timbul. Katanya. Sudah. Nah, selanjutnya jenis mangrove tumbuhan Mangrove tumbuhan jenis mangrove. Soneratia alba. Soneratia alba. Soneratia. Soneratia alba. Ya. Ini pohonnya nih yang paling tinggi, paling besar. Oh, yang Atau tinggi. nama lokalnya itu buah bintang. Yang tinggi itu ya. Ya. Itu manfaatnya nanti itu bisa bikin dodol, makanan, bisa Oh. bikin tepung sagu, bisa bikin sirup. Kalau yang ini Kopi tadi ya namanya. enggak, Pak ya? Apa? Ini yang apa jenis apa tadi? Ini Yang- sebenarnya bisa dikeringkan bikin kopi. Oh, bikin kopi ya? Iya. Dari Kopi jenis mangrove dari jenis Rhizopora. Rhizopora ya. Ya. Kalau yang tinggi ini tadi Itu untuk dodol, apa tadi namanya? tepung sagu, kue, Yang tinggi ini apa namanya, Pak? soneratia. 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 Jadi ini yang bisa dimakan secara ini. Makan langsung bisa buat Bisa dirujak. ya? Oh. Ya, agak asam-asam. Ini bentuknya buah jadi, Pak. Ya, bulat. Bulat ya. Ya. Oke, sudah. Sudah. Jenis lainnya Soneratia. Bruguera. Bruguera. Nah, kalau jenis itu ada di sini, Pak. Bruguera. Ini pohonnya yang Oh. tinggi ibu bawah. Oh, yang kecil ini. Ini Yang adalah panjang tinggi itu sebelah tengahnya ada juga. Ini soneratia. Bruguera. ini, Ya. Pak. Bulat ini, Pak, jenis apa, Pak? Itu kalau bahasa lokalnya teruntum merah. Oh, Teruntum. Ya. juga jenis ini, mangrove juga. Mangrove juga. Teruntum ya. Kalau nama latinnya ada Ceriop. Tunggu, Bruguera juga dibagi 3. Bruguera secangula, Bruguera parviflora, Parviflora. parviflora. Pakai V. Flora. Floranya F pantai. Ya. Iya. Kemudian Bruguera gymnorrhiza. Dia bunganya warna merah. Buahnya bijinya tuh lebih besar. Bruguera gymnorrhiza. Pakai Z. Gymnorrhiza.
yang teruntum merah tadi itu bahasa Latinnya Lumnitzera litorea. Lumnitzera litorea. Lumnitzera. Lumnitzera pakai Z, zera, litorea. litorea. T-nya double, litorea. Atau teruntum merah atau api-api uding. Maaf Pak, nanya lagi. Ini kayaknya teruntum ini sering dijadikan biasanya pintu. Ya, jadi Ya, memang kayunya ini kuat dan sangat tahan terhadap air. Oh. Kayunya sangat kuat, tahan terhadap air dengan penampilannya yang memang menarik, wangi seperti mawar dia. Jadi kayunya itu bisa dimanfaatkan bukan untuk cuma Peralatan rumah tangga. rumah tangga, tapi perahu biasanya. Oh. Itu yang pohon besarnya sebelah sana. Yang hitam-hitam Oh, itu pohon besarnya. Ini bisa besar sekali Pak kalau ini. 25 Diameternya? meter tingginya. Dengan diameter 1,4. 1,4 meter lumayan. 40 cm. 1 meter. Satu ini. Ya. Oke, lanjut. Kalau teruntum putih itu Lumnitzera racemosa. Apa tadi? Lumnitzera racemosa. Pakai C, racemosa. Lumnitzera Lumnitzera lace. racemosa. lacemosa. Itu juga sama kuat, dia bisa untuk jembatan, bisa untuk kapal, furniture. Yang jenis teruntum ini memang untuk alat-alat yang Kuat kayunya. untuk tahan air ya. Dan Alat arang, perabotan. bisa untuk arang juga. Arang Arang- bakau ini arang salah satu bakau. arang terbaik karena dia lama kadar suhu apinya tinggi gitu. Oh. Arangnya dan awet. Jadi awet dari arang kelapa, dari arang kayu-kayu lain. Sudah. Oke. HP Ibu Kemudian obatnya tuh. jenis lainnya nipa. Nipa itu seperti pohon kelapa. Nah, Nipa, Nipa. NYPA. Nipa. Nipa frutikan. Pakai panta. Frutikan. Nipa. Pakai C ya, frutican. Ya, ini dia bisa untuk sirup. Buahnya itu untuk kolang-kaling. bisa Kolang untuk kaling gula. ya. Itu bisa dikonsumsi juga berarti Pak. Oh, iya. Waalaikumsalam. Salam. Ya. Pesan sabda teh cara di sana ramai di sana alam beri materi Oh iya. Oh iya. itu ada apa Ya. Oke, nggak apa-apa. Oke. sana lah ya Baik sorry ya. banyak ya. Iya iya. Yuk, kita gabung. Jalan sana muter-muter. Mutar. Ya Pak. Makasih, Di Ibu. ini. Nanti minta Ya. gitu ya Pak ya. Siap Ibu. Ini kita ke depan biar semua dapat pelatihan siswa yang lain.